Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Haryani dari kelas X5E. Di sini saya membuat sebuah video di mana video ini merupakan salah satu bentuk ujian tengah semester mata kuliah perekonomian di Indonesia. Di mana judul yang saya ambil yaitu sektor industri di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian industri, di mana industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu sejarah industri di Indonesia. Pada tahun 1920-an, sektor industri di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh negara asing. Jenis industri yang ada saat ini adalah alat-alat rumah tangga, di mana tenaga kerja terpusat pada pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu makroekonomi sektor industri, di mana terbagi atas 4. Yang pertama yaitu perkembangan jumlah perusahaan. Industri berskala kecil dan rumah tangga sangatlah dominan, sedangkan industri berskala sedang dan besar meningkat sangat sedikit. Yang kedua yaitu kinerja ekspor. Ekspor manufaktur nasional tidak kehilangan daya saingnya. Kinerja ekspor manufaktur yang cukup baik membuktikan bahwa manufaktur Indonesia masih mempunyai taring atau di pasar nasional. Yang ketiga yaitu kinerja pendapatan. Kinerja pendapatan per kapita penduduk diukur berdasarkan PDRB atas dasar hukum pada tahun 1993 dibagi dengan jumlah penduduk tengah tahun. Yang keempat yaitu kinerja penciptaan kerja. Kinerja penciptaan kerja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2001 atas dasar konstan. Kinerja penciptaan lapangan di Kabupaten Nusa Tenggara Timur terdapat 10 kabupaten. Selanjutnya yaitu konsentrasi dan daya saing sektor industri. Satu isu rawan konteks perindustrian di Indonesia adalah masalah konsentrasi industri yang kemudian bermuara kepada persoalan struktur pasar industri yang bersangkutan, di mana akibat potensi berkepanjangan terhadap industri-industri yang tumbuh sehingga kebijaksanaan substitusi impor, yakni terjadi konsentrasi pada beberapa jenis industri di Indonesia sehingga pasar terstruktur oligopolistik. Selanjutnya yaitu kebijakan sektor industri di Indonesia, di mana di sini saya mengambil ada 4 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah Presiden Soekarno. Kebijakan pemerintah Soekarno adalah kebijakan mendorong ekspor hasil pertanian untuk meningkatkan penerimaan devisa. Selanjutnya yaitu kebijakan pengawasan devisa oleh pemerintah dengan kurs yang rendah. Yang ketiga yaitu kebijakan alokasi devisa otomatis. Selanjutnya yaitu pemerintah Presiden Soeharto, di mana berkurangnya fasilitas khusus yang hanya disediakan oleh perusahaan negara dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama dengan sektor BUM. Selanjutnya itu pemberlakuan undang-undang penanaman modal asing. Yang ketiga yaitu pemerintahan Presiden SBY. Pada pemerintahan SBY di era Kabinet Indonesia Bersatu, pemerintah lebih banyak memberikan terhadap sektor industri dengan menetapkan pedoman dalam pembangunan industri nasional. Yang terakhir yaitu pemerintahan Presiden Jokowi, ada 6 yaitu paket kebijakan ekonomi. Yang kedua mendorong pertumbuhan. Yang ketiga revitalisasi industri pupuk. Yang keempat penumbuhan investasi industri. Yang kelima yaitu regulasi, dan yang terakhir yaitu restrukturisasi IKM. Mungkin itu dari
penyampaian materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.